sempat tanya-tanya karena memang di keluarga saya kan apa bukan Saya tanya dari lubuk hati saudara. bukan. Yakin Yakin. Yesus bukan Tuhan? Bukan. Bukan Tuhan. Bukan. Ya. Soalnya saya dulu sempat Bukan Tuhan Anda. Bukan. Jadi Tuhan siapa itu? Dia mau nanya apa, Bang Da? Nah, itu saya mau tanya. Jadi gini, Kita nggak tahu dia itu apakah dia apa, dia ngaku ateis. enggak. Saya enggak, tujuannya di sini damai, cuman mau tanya aja. Saya mau tanya tentang Islam. Itu loh, saya masih banyak sekali kebingungan tentang Islam. Ini kalau dijawab dengarkan baik-baik kalau dijawab, Bang ya. Silakan ditanyakan apa, mau bertanya apa gitu. Gini bang, sebentar ya Ustadz Yusuf. Anda mau bertanya ya, sediakan buku sama pulpen. Nah, nanti bertanya sama Ustadz Yusuf, kamu catat ya. Gitu aja. Lanjut Ustadz. Siap. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan, cuman saya mau ditanya satu-satu aja. Ini ada, saya ini bingung. Allah ini nama atau julukan? Jadi disebut Allah itu adalah nama atau julukan. Jadi taunya itu dari mana? Katakanlah namaku ini Allah, atau mungkin ada nama aslinya cuman dirahasiakan, atau akhirnya julukannya Allah gitu loh. Arti dari Allah itu apa? Nama atau julukan gitu loh. Saya bingungnya itu. Ada yang mau jawab? Allah itu nama pribadi, bukan julukan yang. Silakan Pak Ustadz Yusuf. Oh ya, silakan. Mau jawab? Silakan, nanti saya tambahkan biar dia paham. Saya jawab sebisa saya Ustadz Yusuf ya. Kalau julukan itu seperti Tuhan. Nah, kalau dia itu Theos, itu julukan. Kalau nama pribadinya Allah. Silakan Ustadz Yusuf ditambahkan. Ini penambahan dari saya, Bang ya. Apakah Allah itu nama atau gelar ya? Pertanyaannya gini. Allah itu berasal dari bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu adalah Ismul Zat namanya. Ismul Zat adalah nama pribadi Tuhan. Nah, lalu di mana dia mengenalkan nama Allah tersebut? Di dalam Al-Qur'an. Quran surat Thaha ayat 14. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budani, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Itu dia mengenalkan di dalam Al-Quran. Kata Allah ini bukan gelar, Bang. Kristen Arab saja, Kristen Arab nih ya, nggak usah Islam Arab. Kristen Arab mengenal nama Allah itu adalah sebuah nama. Karena bahasa Arabnya gelar adalah ilahun, bukan Allah. Jadi Allah itu nama, ilahun itu gelar. Paham? Nah, jadi kalau di dalam sastra Arab, kata Allah ini tidak bisa juga diimbuhi isim domir atau kosakata ganti milik di dalam bahasa Indonesia. Contoh begini, Allahku, Allahmu, nggak bisa kayak gitu. Itu di dalam sastra Arabnya. Tapi kalau ilahun, ilahi, sesembahanku, ilahuka, sesembahanmu, bisa seperti itu. Jadi sebuah nama itu tidak bisa diimbuhi isim domir atau kosakata ganti milik. Contoh, Yusufku, Yusufmu. Padahal kan saya cuma satu, nggak bisa dimiliki siapa-siapa gitu. Nah, jadi seperti itu. Nama saya Yusuf, tapi saya satu. Nggak bisa dimiliki Bang Dalbo, nggak bisa dimiliki Mr. Debate, nggak bisa. Karena saya cuma satu. Nah, kalaunya sesembahan atau gelar, itu bisa. Sesembahanmu, sesembahan engkau, sesembahan mereka. Jadi, kata Allah itu adalah konsonan huruf, Bang ya. Konsonan huruf yang tersusun menjadi kosakata Allah. Hurufnya alif, lam, lam, ha. Sama dengan di Kristen atau di Yahudi, nama Tuhannya itu Yod, Het, Pape. Itu nggak bisa dibaca. Sebenarnya Allah seperti itu juga, konsonan huruf yang tersusun. Jadi sebuah nama, alif, lam, lam, ha.
Jadi kalau gelarnya bukan Allah, tapi Allah itu nama. Kalau gelar adalah ilahun bahasa Arabnya. Jadi seperti itu. Kira-kira dimengerti? Iya, iya, Ustadz Yusuf. Terus saya mau tanya itu, saya mengenai nama atau gelar itu tadi saya juga pas itu sempat baca di surat Toha, kalau tidak salah ayat 14 itu coba dibahas juga itu. Saya biar paham soalnya saya takut salah memahami. Ya, kalau saya hafal itu Bang, Toha 14 itu Innani anallah, innani itu adalah taukid yang benar-benar menekankan bahwa aku ini benar-benar. Innani anallah adalah Allah gitu. Jadi namanya itu dia tekankan adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budani. Tidak ada Tuhan selain aku, maka fa'budani, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi gini Bang, semua para nabi semenjak zaman Nabi Adam sampai ke nabi kami Nabi Muhammad SAW itu semuanya melakukan sholat, tapi caranya itu berbeda-beda gitu. Caranya berbeda-beda. Anda bisa buka di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48, di situ Allah mengatakan setiap nabi yang diutus mereka mempunyai syariat masing-masing yang diturunkan. Nah, jadi pada zaman dulu Nabi Ibrahim, contohnya ya, Nabi Ibrahim itu juga melakukan sholat, tapi sholatnya berbeda dengan sholat umat Islam di zaman sekarang gitu. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala menegaskan aqimis sholah li dzikri, untuk mengingatku. Sholat itu Nabi Ibrahim sholat, di mana ayatnya? Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Nabi Ibrahim beserta keturunannya melakukan sholat. Jadi keturunan para nabi itu, para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai ke nabi kami itu sholat semuanya. Nah, terus siapa lagi yang sholat? Nabi Musa. Itu perintah Nabi Musa ya kepada Nabi Musa di Toha 14 itu untuk mendirikan sholat. Itu pun Nabi Musa juga melakukan sholat. Ke Nabi Isa juga melakukan sholat, tapi cara dia sendiri juga. Di mana ayatnya? Quran surah Maryam ayat 31. Nah, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bis shalah wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi sepanjang hidupnya dia melakukan sholat. Apalagi ke kami umat Islam. Aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Ada perintahnya sampai ke kami gitu loh. Jadi para nabi itu kalau kita tarik dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya melakukan sholat gitu loh Bang. Ya, itulah ajaran para nabi, yaitu satu, mengingat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Pencipta. Ini nabi bukan, kiai bukan, ulama bukan, ustadz bukan, sholat kagak, minta masuk surga. Kira-kira terkabul nggak minta masuk surganya sholat kagak? Jadi seperti itu Bang, Toha 14 itu. Kira-kira dimengerti? Oh iya, iya. Mau tanya lagi nih, Ustadz Yusuf. Terus itu cuma mengenai nahu sorof aja, bukan bingung. Cuman itu gimana sih, apa namanya, bahasanya itu yang ada di Al-Baqarah ayat 2 kalau nggak salah. Sebentar. Kalau raiba fi hudalil muttaqin gitu. Sebentar, saya baca lagi takut salah nanti. Yang ini. Jadi di artinya itu ada, bukan kesalahan arti ya. Maksudnya saya bingung aja kok, nahwu sorof atau apanya saya kurang paham. Cuman kok harusnya itu apa ya? Bentar.
zalika berarti. Bentar ya Ustaz Yusuf. Kalau bahasa Arab kan itu zalika. Kalau ini kan haza. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa diterjemahkan kitab ini? Gitu ya. Apa itu pertanyaannya? Ustaz, walladzina yu'minuna Iya, itu. bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum Bukan yang yuqinun. dalikal kitabul la raiba fihi itu. Baik Bang, sedikit saya jelaskan ya. Kenapa diterjemahkan kitab ini? Ya, kitab Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kan kayak gitu. Kenapa bukan diterjemahkan kitab itu? Kan kayak gitu. Coba perhatikan di dalam Quran surah yang lain, surah Al-Waqi'ah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Jadi Quran itu tersimpan dengan rapi di Lauhul Mahfuz. Ketika Allah menyatakan Al-Quran ini, yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Al-Quran yang disimpan di Lauhul Mahfuz. Ketika di Lauhul Mahfuz, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu itu kan dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengambil di sana untuk disampaikan kepada Nabi. Makanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya zalikal kitabula, kitab ini. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah mengatakan zalikal kitabula, kenapa diterjemahkan kitab ini di hadapan kita? Karena kitab kita ini, Al-Quran ini tersimpan juga gitu Bang ya, di Lauhul Mahfuz. Jadi seperti itu. Kira-kira ngerti? Makanya kan di Lauhul Mahfuz ada Quran yang tersimpan di sana, disimpan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menunjuk Lauhul Mahfuz, zalikal kitabu, kitab itu. Nah, kalau ke hadapan kita, maka diterjemahkan kitab ini jadinya. Karena apa? Sama-sama kitab di hadapan kita ini adalah kopiannya yang di Lauhul Mahfuz gitu. Itu simpelnya. Maksud Lauhul Mahfuz ini di mana? Gimana itu? Lauhul Mahfuz. Artinya Lauhul. Ada yang mau jelaskan nggak? Soalnya saya terus yang ngomong kayak menguasai room jadinya. Pak, silahkan Ustaz. Memang kalau ini dipersilahkan saja. Silahkan Ustaz. Aduh. Tadi pertanyaan Abang apa? Apa itu Lauhul Mahfuz? Gitu ya, Bang ya? Ustadz Yusuf, izin Ustadz Yusuf, kalau Silakan. bisa jangan hanya dia yang bertanya, Ustadz Yusuf juga bertanya kepada dia. Silakan Ustadz. Ya gimana Bang itu pendapatnya? Apakah boleh bertanya juga? Tapi apa yang mau ditanyakan sama Abang ini? Karena agamanya nggak jelas Bang. Saya nggak ada ilmu Bang, jadi ditanya. Cek, izin dulu. Ini Anda, orang tua Anda lahirnya ada Kristen atau Buddha? Nggak tahu saya Bang. Hah? Nggak tahu saya apa. Kamu dari planet mana? Ini loh Bang. Ya kan orang-orang kan ya punya. Saya paham. Saya orang tua saya, nenek saya tahu semua. Agamanya apa? Namanya siapa? Kamu dari planet mana? Saya tinggal itu sama nenek saya. Hah? Jadi saya tinggal sama nenek saya. Cuman karena memang Mamamu kemana? sudah nggak ada Bang, dari kecil saya. Bapakmu kemana? Mama. Saya dari kecil sama nenek. Mati semua. Itu apa nggak perlu tahu lah. Ucapan itu doa loh.
saya Jangan tiba-tiba ini suaranya nggak jelas. halo. Suaranya Suaranya Orang kecil. tua kamu masih ada atau sudah wafat? Masih Hah? Kenapa? masih Masih ada. Nama apa kepercayaan mereka? orang tua. Hmm. Orang tua Budi. Apa? coba kerasin dulu suaranya coba. Oh, suaranya kecil gitu loh. Kayak ayam. Jawab dengan tegas. Halo. Hah? Buddhis? Apa itu Iya. Buddhis? Buddha. Buddha. Mama Buddha. Bapak Cuman saya ikutnya sama nenek, tinggalnya sama nenek memang. nenekmu agamanya apa? Buddhis juga. Kalau nenek saya enggak, kalau nenek saya Konghucu. Memang beda gitu, makanya karena orang tua saya itu enggak mau dengan inti ada masalah lah anak saya sama orang tua Jadi sama nenek. saudara Megang. debat. Anda sudah meyakini 100% dari lubuk hati saudara bahwa Yesus bukan Tuhan. Bukan, karena memang itu bukan kepercayaan saya memang enggak. Semenjak SMP saya mulai mencari siapa sih ini Tuhan, saya bingung gitu loh bang. Saya hanya sekedar tanya. Bukan, Saya paham. Jadi Anda meyakini dari lubuk hati saudara iya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah yang sebagaimana sering yang dinarasikan teman-teman Kristen. Gini Bang Dalpo, saya paham maksudnya apa, takutnya saya jadi penyelusup itu, menyamar saya juga Penyusup. katakanlah saya penyusup. Saya tidak mengatakan saudara penyusup. Enggak, jadi intinya saya bukan misionaris atau apa gitu. Saya tidak pernah mengatakan saudara misionaris. Saya hanya ingin menegaskan, ya, dari lubuk hati saudara bahwa Yesus itu bukan Tuhan saudara. Dijawab aja bang itu, apakah Yesus Tuhan menurut Anda gitu. Dijawab simple, tegas gitu loh. Nanti kita lanjut lagi ke pertanyaan Lauhul Mahfuz tadi. Jangan berpikir, coba tanya saya. Dalbo, Yesus itu bukan Tuhan, bukan. Mana dalilnya? Banyak. Ya jawab gitu, maksudnya tegas. Apakah menurut Bang Mr. Debate Yesus itu Tuhan atau bukan gitu. Tinggal dua jawabannya, bukan atau iya gitu loh. Biar kita lanjut. Halo? Ya, Halo? Iya. Bentar, tadi ada masalah mic. Ya bukan. Saya nggak percaya Yesus itu Tuhan, bukan. Saya juga sempat bukan meneliti ya. Saya kepo aja lah, mau mencari tahu ini Tuhan atau bukan. Ya intinya setelah konklusi saya Yesus bukan Tuhan. Agama Kristen itu menurut saya bukan kepercayaan saya nggak percaya. Kristen, Katolik dan lain-lain itu saya nggak percaya. Cuman untuk sementara ini ya yang paling bukan benar ya, yang paling nggak ada permasalahan sama saya belum menemukan suatu kebingungan ya Islam. Cuman saya masih supaya masih nanya dulu lah sama nenek saya gimana. Nanti saya juga mau coba ketemu sama kakak saya gimana. Ya, tanya dulu neneknya. Iya. Baru kesini lagi ya. Iya, siap.
Saya sekalian mau Oke, makan. silakan tanya Makasih neneknya. Ustadz Yusuf, Pak Dalbo, maaf ganggu waktunya. Ya. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Kok turun? Sebenarnya tadi saya mau jelaskan Lauhul Mahfuz. Ya